Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar Suhendar. Kali ini saya akan mencoba bercerita tentang sebuah cerita singkat atau kita namakan sebagai cerpen. Cerpen ini berkisah di keluarga kami sendiri, itu tepatnya terjadi sebelum Idul Fitri. Berawal dari sebuah kabar yang sangat kami tidak duga-duga, yaitu meninggalnya ayahanda dari istriku. Ya, kabar tersebut datang sekitar 1 jam sebelum kami berbuka puasa, karena pada waktu itu kita ada di bulan Ramadan. Sontak istri pun menangis histeris. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya mencoba menenangkan istri. Karena kabar tersebut, kami pun harus segera bersiap-siap untuk pulang ke Cianjur, ya, ke tempat tinggal orang tua kami. Terkhusus untuk mertua kami juga tinggal di sana. Kami harus segera pulang, ya. Kemudian kami bersiap-siap. Di sore itu juga, sebelum berbuka puasa, kami menyiapkan barang-barang pribadi, baik untuk istri saya dan anak-anak kami. Kami sangat sibuk sekali dibuatnya. Untuk itu segera kami packing. Setelah persiapan sudah siap, ya, semuanya sudah di packing, semuanya sudah siap berangkat. Ya, kami merencanakan bahwa pemberangkatan akan kami lakukan setelah berbuka puasa, karena supaya kami lebih tenang, isi perut sudah isi, kami sudah berbuka puasa, ya, dan perjalanan pun insya Allah akan terasa lebih tenang. Akan tetapi di sanalah ada sebuah momen yang kami tidak terduga-duga, yaitu kendaraan yang akan kami pakai sehari sebelumnya, yaitu disewa oleh tetangga kami, ya, tetangga dekat kami menyewa untuk kegiatan acara nikahan di Garut. Ya. Sontak janjinya adalah bahwa 1 hari setelahnya, ataupun tepatnya setelah maghrib, kami perkirakan itu sudah ada di tempat. Ya, kami hubungi, mencoba untuk mengkonfirmasi ulang bahwa Kang, tolong mobilnya segera tiba di tempat ya setelah maghrib, karena kami ada informasi mendadak, kabar duka dari Cianjur, di mana kami harus segera pulang ke Cianjur. Untuk itu mohon dipercepat segera tiba di sini, karena kami akan memakai mobil tersebut. Itulah pesan konfirmasi ke penyewa mobil. Setelah berbuka puasa, kami pun sholat maghrib berjamaah. Kemudian kami sempat menunggu, ditelepon kembali, Kang, bagaimana kabarnya, sudah sampai mana? Ternyata masih di Garut. Alasannya adalah karena masih ada kemacetan di jalan. Kemudian kami tunggu kembali. Setelah 1 jam kami konfirmasi lagi, Kang, bagaimana mobil? Kira-kira sudah ada di mana posisinya? Maaf Kang, kami ada di pastikan dalam perjalanan, belum bisa sampai ke tempat tujuan. Bila ini situasi, kami sangat bingung sekali, karena keluarga kami di Cianjur sangat menanti kehadiran kami di sana. Jenazah mertua itu akan segera dikebumikan. Ya, kehadiran kami sangat ditunggu. Akan tetapi kendaraan yang akan kita pakai pada waktu itu belum tiba juga. Untuk itu mau tidak mau kami sabar menunggu, ya, hingga jam 8 malam mobil pun masih belum ada. Ya, istriku mencoba untuk menelpon kembali, Kang, gimana posisinya, ada di mana? Kami ini sudah menunggu kurang lebih sudah 1 jam. Kira-kira sudah ada di mana posisi kendaraannya? Ya. Pada saat itu pihak penyewa mengatakan, oh iya, kami sudah di Bandung, insya Allah sebentar lagi.
kami tunggu dari jam 8. 15 menit kemudian ternyata mobilnya masih belum sampai juga. Ya. Kami hubungi kembali, ya, dan si pihak sang penyewa ini berdalih lagi, kami sudah di Bandung, mohon maaf kami mengantarkan dulu saudara ke kota Bandung, katanya, sebelum tiba ke sini. Masya Allah, kesabaran kami pada waktu sangat dicoba. Kenapa? Karena ya dia lain pihak, keluarga kami ditunggu kehadirannya di Cianjur, akan tetapi sang penyewa masih belum tiba juga. Ya, akhirnya pada jam 9 malam mobil pun tiba. Bayangkan, hampir 2 jam lebih kami harus menunggu, sedangkan kami sekeluarga hadirnya sangat ditunggu di Cianjur, harus segera. Akan tetapi ya bagaimana lagi, itulah mungkin yang harus kami sabari atas kejadian tersebut. Setelah mobil tiba, alhamdulillah kami langsung menuju tempat parkiran, karena jarak antara rumah ke tempat mobil tidak terlalu jauh, kurang lebih 3 menit sudah sampai. Maka semua persiapan pun kami masukkan ke mobil. Akhirnya berangkatlah kami ke Cianjur. Kurang lebih selama 2 jam, ya, kami tiba di tempat rumah duka mertua saya sendiri. Di sana sudah sangat banyak orang yang menanti kami, ya, sanak keluarga, ayah dan ibu saya sendiri sudah ada di sana, dan langsung histeris istriku menuju ibunya sendiri, dan di sana ditenangkan, ya, ditenangkan. Alhamdulillah sudah sampai ke sana, pihak keluarga pun merasa tenang karena anak tertua datang. Setelah kami tiba di sana, kemudian pihak keluarga dan mengurusi jenazah segera menginstruksikan bahwa jenazah akan segera disolatkan berjamaah di masjid. Kebetulan masjid kami ada dekat sekali, akan tetapi pihak dari masyarakat menginginkan atau meminta supaya jenazah ini disolatkan di masjid besar. Maka di sanalah jenazah disolatkan di masjid besar Kecamatan Mande, Cianjur. Sana kapasitas dari masjid itu kurang lebih dari sekitar 1.000 orang, ya. Dan pada malam itu juga masyarakat mulai dari sekitar masyarakat desa sebelah, bahkan ada yang sengaja dari tempat jauh, sahabat-sahabat dari almarhum mertua untuk datang ke sana, santri-santri dan juga guru-guru dari pondok pesantren Al-Istiqlal Cianjur, tempat di mana ayahanda mertua belajar pendidikan agama pun nampak hadir di sana. Saya tidak bayangkan bahwa jemaah yang ikut sholat jenazah almarhum mertua sangat banyak sekali. Kapasitas masjid kurang lebih 1.000 orang itu hampir penuh, hampir semuanya datang ke sana untuk ikut mensolati almarhum mertua. Itulah yang salah satu yang sangat takjub sekali kepada beliau, ya, karena beliau dikenal sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat juga, ya. Dengan jasa-jasanya beliau mungkin masyarakat mengenang jasanya dan ingin ikut serta mensolati jenazah beliau. Alhamdulillah kurang lebih sekitar setengah jam prosesi sholat jenazah dilaksanakan di masjid besar kecamatan tersebut, dan pada akhirnya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu
mengkebumikan ataupun mengkuburkan di makom keluarga. Alhamdulillah acara tersebut pun, acara terakhir pun dilaksanakan dan dipimpin oleh salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqlal Cianjur. Ya, kami pun melaksanakannya, ikut serta di sana. Ya, selesai kegiatan tersebut kurang lebih sekitar jam 11 malam. Setelah kegiatan makom kemudian almarhum, kami pun kembali ke uh, rumah duka. Di sana ibu mertua sangat bersedih sekali. Ada beberapa sanak keluarga yang mencoba menenangkannya, memberikan beberapa wejangan supaya beliau bersabar, supaya beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal yang namanya kematian itu tidak bisa dielakkan. Walaupun sosok dari seorang ayah itu sangat kami perlukan. Beliau adalah seorang yang sangat kami banggakan, yang sangat kami rindukan dan sangat kami cintai. Ya, beliau selain daripada tokoh agama, di keluarga pun merupakan matahari untuk kami semua. Ya, beliau selain menafkahi keluarga, beliau pun selalu sangat memberikan pencerahan kepada kami anak-anaknya supaya hidup bersahaja, supaya hidup beragama dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Nabi-Nya. Untuk itu, dengan meninggalnya beliau, dari pihak keluarga, istri, anak-anak, dan saya sebagai menantunya sangat kehilangan sekali. 2 minggu setelah kejadian tersebut, Idul Fitri pun tiba dan suasana di keluarga itu sangat berbeda. Kenapa? Karena sosok almarhum mertua itu sudah tidak ada lagi. Yang biasa pengajian di madrasah sekitar rumah itu dipimpin oleh beliau. Pada hari itu tidak ada yang memimpin, dipimpin oleh orang lain. Pagi hari yang biasanya ada orang yang memasakkan air hangat yang sudah tersedia untuk kami, itu ada, sekarang tidak ada sesuatu tersebut. Pagi-pagi yang biasa ada pengajian rutin anak-anak oleh beliau, pada waktu itu sudah tiada. Dan sosok yang kami rindukan pun tidak ada pada Idul Fitri tersebut. Kami sangat merasa kehilangan. Nah, itulah mungkin cerita pendek dari saya sendiri yang terjadi sebelum dan sesudah Idul Fitri. Dan hikmah yang dapat saya ambil dari cerita tersebut adalah, pertama, tepatilah janji. Janji sekecil apapun janji kita, maka tepatilah. Mungkin kita menganggap janji tersebut adalah sepele, akan tetapi janji adalah janji, harus kita tepati. Yang kedua adalah bahwa berbuat baiklah kepada orang tua, masih ada maupun sudah tiada. Kalau masih ada, bahagiakanlah mereka. Tapi kalau sudah tiada, maka doakanlah kedua orang tua kita, semoga mereka mendapatkan surga dan kenikmatannya di alam sana. Terakhir, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.